Apakah semuanya mati syahid? Tunggu dulu. Ada yang mati syahid, ada yang mati sakit, mati sengit. Mati syahid seperti apa? Lihat, kalau niat dia bagus, insya Allah mati syahid. Karena kata Nabi Muhammad, innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat kita. Halo, tes. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat kita. Kalau niatnya bagus, niatnya dari Jakarta ke Pontianak untuk silaturahmi, niatnya dari Jakarta ke Pontianak untuk bekerja, ini berarti niatnya bagus. Meninggal, insya Allah mati syahid. Tapi ada syaratnya lagi, apa? Sholat. Ketika dia di bandara, sholat tak? Oh, ninggalkan sholat, tak jadi mati syahid. Oh, di pesawat pakai jilbab tak? Nutup aurat tak? Enggak, tak pakai jilbab dia, pakai rok pendek nampak paha. Ya, tak mati syahid kok, mati sengit. Ya. Jadi mati syahid ada urutannya juga. Kayak ini pilotnya nih, pilotnya masya Allah, namanya Kapten Afwan. Orangnya pandai ceramah, setiap hari pakai songkok, sampai nyetir pesawat pakai songkok. Ya, bahkan beliau nih rajin ibadah, rajin sholat, rajin bersedekah. Jarang-jarang. Belum ada kayaknya pilot tiap berangkat pakai songkok putih, enggak ada. Ya, ini masya Allah nih kaptennya. Makanya hati-hati Pak ya. Kayak ada, tak tahu ya, saya dapat kiriman cerita lucu. Jadi ceritanya nih, ada suami, dia nih punya cewek simpanan. Dia bilang kepada istrinya, "Dek, ya aku besok terbang pakai Sriwijaya ke Pontianak." Nggak taunya bukan ke Pontianak, tapi terbang ke Bali. Terbang ke Bali dia, dibualkan bininya. Rupanya pesawat Sriwijaya meledak. Sekarang dia bingung, aku gimana caranya? Sedangkan bininya di rumah udah nyiapkan tenda, nyiapkan kursi, dikira udah mati ya. Makanya hati-hati Pak, jangan nak bual-bual kepada bini Pak ya. Akhirnya kena kualat kayak ini dia. Bilang ke Pontianak pesawat meledak, tahunya ke Bali. Berarti nanti kalau dia datang, antunya datang. Antu bangkit ya. Jadi harapan kita semuanya kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Kayak ini sekarang lagi, ya kasus Habib Rizik sekarang dia masya Allah barusan merembet lagi. Tidak tahu benar beritanya apa tidak. Juga akan dijadikan tersangka menantu Habib Rizik, yaitu teman saya sendiri Al Habib Hanif Alatos juga akan dijadikan tersangka. Bahkan ya rekening-rekening FPI, pengurus-pengurusnya, putra-putrinya Habib Rizik diblokir Pak. Ya, diblokir. Apa alasannya? Mereka nabung duit sendiri tapi diblokir. Ya kita hanya bisa berdoa, harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang dolim kepada para ulama, khususnya yang dolim kepada Habib Rizik, mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah, ya dibukakan hatinya. Ya, atau mudah-mudahan oleh Allah kalau dia masih udahlah didoakan bagus malah tambah kurang ajar, ya udah mudah-mudahan oleh Allah diberi bala. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya nih. Kita hanya bisa, apa kata Nabi Muhammad? Ad-du'a silahul mu'min. Yang artinya doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Kayak Abu Yamaliki dulu, beliau ini pernah akan ditangkap oleh kerajaan Saudi. Bahkan beliau akan dibunuh. Akhirnya para santrinya tiap hari disuruh baca ada qasidahnya, santri al-jihad baca lah saya. Saifuna gauluna gimana gitu Pak bacanya, saya enggak terlalu hafal. Hasbunallah wan nabi, hasbunallah wan nabi. Akhirnya alhamdulillah Abu Yamaliki dibebaskan tanpa syarat. Nah, sekarang santri-santri di al-jihad dan pondok-pondok lain juga setiap hari membaca surah qasidah ini dengan niat mudah-mudahan Habib Rizik oleh Allah dibebaskan tanpa syarat. Jadi, Allah Ta'ala Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, wahai para jamaah Masjid Al-Khairat, begitu pula saya sendiri yang bergelimang dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah, kata Allah,
Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan berputus asa. Mungkin dulu kita masih bujang-bujang, termasuk saya nih Pak. Ya, udahlah kalau nama bujang itu tak peduli, itu nak ustaz nak siapa pernah degil. Ya, tetap pernah degil lah. Ya, insya Allah yang muda yang pernah bujang, nggak tahu ada yang tak pernah bujang jadi, langsung tiba-tiba beranak langsung kawin gitu. Insya Allah semuanya pernah bujang, pernah nakal gitu ya. Jangan berputus asa. Bapak mikir, ya Allah, aku ini banyak dosa. Dulu aku pernah mabuk, bahkan aku pernah berzina, bahkan aku pernah bunuh orang. Masa Allah akan mengampuni dosa kita? Sebanyaklah dosa, walaupun dosa bapak sebanyak butiran, sebanyak butiran pasir di dunia, sebanyak ikan yang ada di lautan, sebanyak rambut yang ada di kepala. Yang penting bapak bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, berhenti dari dosa, menangis, menyesal, berjanji kepada Allah, tidak mau lagi mengulangi perbuatan dosa. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Kan udah berapa kali saya pernah cerita kan, ada orang yang bunuh 199 orang. Ya mungkin ada yang masih ingat atau yang lupa. Tidak apa-apa, sambil untuk contohnya nih. Ada orang pernah bunuh 99 orang. Lalu dia pergi ke satu kiai. Kiai, aku nih udah bunuh 99 orang. Apakah Allah mengampuni dosaku? Kebetulan kiainya ini Pak alim, pintar tapi tak cerdik kayak kancil, tak cerdik dia. Cuma pintar ya. Makanya Bapak bukan cuma harus pintar Pak, harus cerdik. Ya, cerdik ini lebih dari pintar lagi. Kiainya alim tapi tak cerdik. Kiai, aku udah bunuh, kata bajingan yang bunuh, aku udah bunuh 99 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosaku? Kata Kiai, kau bunuh 99 orang, bunuh satu orang yang kau masuk neraka. Apa yang kau bunuh 99? Allah tidak akan mengampuni dosa kau. Allah tidak akan mengampuni dosa. Enggak mungkin akan diampuni, kata Kiai. Neraka tempat kau. Oh, ya udah, diambil besok dibunuh Kiai ini. Pas 100. Ya, aku pun dah terlanjur banyak bunuh orang. Aku tak katanya tak masuk surga. Bagus aku bunuh ya kiai-kiai semua. Ya, nanti pun aku bunuh kiai enggak. Aku tangkap polisi bilang orang gila. Makanya enggak sekarang kan bunuh kiai orang gila. Ada imam sholat dicucuk orang gila. Betul kan? Nah, coba yang dicucuk sekarang pendeta. Bukan orang gila, teroris. Yang orang ngancurkan kaca masjid. Ya, masjid dicoret-coret, ditulis sembarangan. Ketangkap gila. Coba yang dicoret-coret, kira-kira gereja bukan gila, teroris. Ini akhir zaman sekarang. Akhirnya pergilah kiai tersebut, bajingan tersebut yang udah membunuh 100 kiai yang dibunuh. Dia pergi ke satu kiai, yang mana kiai ini selain pinter, alim juga cerdik. Namanya Kiai Sahrukan, namanya Pak. Namanya Kiai Sahrukan. Akhirnya dia pergi Kiai Sahrukan, saya ini udah bunuh orang 99. Sebelum saya ke sini, saya pergi ke satu kiai. Saya nanya, Kiai, apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Dia bilang, tidak. Saya bunuh sekali kiai tersebut. Udah 100 saya bunuh. Jangan sampai Pak Kiai Sahrukan jadi nomor 101 ya, kata dia. Lalu kalau Kiai Sahrukan, enggak. Kau tuh bunuh orang terlalu sedikit. Andaikan kau bunuh orang sedunia, kau bunuh semua, lalu kau bertobat kepada Allah, yang memohon ampun kepada Allah, menyesal, menangis atas dosa yang kau lakukan, jerak, tidak akan mengampuni dosa lagi. Allah, insya Allah akan mengampuni dosa kau. Gitu kan? Caranya bagaimana? Saya bertobat. Sekarang kau pergi ke Masjid Al-Khairat. Kebetulan rumah dia nih Pak di Gertak 3 Pak. Rumah saya. Dia kan pergi ke rumah saya cece di pesantren Al-Jihad cece. Kan kisah bukan cece nih. Kalau kau nak bertobat, kau pergi ke Masjid Al-Khairat. Nanti di Masjid Al-Khairat kau ngambil air wudu, lalu kau solat taubat 2 rakaat, nangis kepada Allah. Ketika dari pesantren Al-Jihad ke Masjid Al-Khairat, di tengah perjalanan meninggal dunia. Malaikat bingung.
Malaikat yang nyatat amal baik namanya malaikat siapa? Rokib. Mencatat amal jelek namanya malaikat atid. Atid rokib nih Pak bingung Pak, berdebat dia. Kata malaikat rokib, dia masuk surga. Kata malaikat atid, oh enggak bisa. Dia masuk neraka karena dia belum bertobat. Kata malaikat rokib, enggak, dia masuk surga. Memang dia belum nyampe ke masjid, tapi dia udah berniat bertobat. Akhirnya dua-duanya malaikat rokib dengan atid ngadap kepada Allah. Ya Allah, ini orang masuk surga, masuk neraka. Allah bilang ke malaikat rokib atid, kau ukur. Dia kan meninggal di tengah jalan, di tengah-tengah antara pesantren Al-Jihad dengan Masjid Al-Khairat. Dia meninggal di tengah. Kalau lebih dekat dengan Masjid 1 kilan, dia masuk surga. Tapi kalau lebih dekat 1 kilan ke pesantren, dia masuk neraka. Diukur-ukur kena malaikat, rupanya dia meninggal di tengah-tengah, tapi lebih dekat ke masjid 1 kilan. Akhirnya dia dihitung, diampuni dosanya, masuk surga. Padahal belum bertobat, baru niat bertobat. Makanya kita mumpung masih sehat, panjang umur, masih hidup, ayo bertobat kepada Allah. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Nggak usah diingat lagi yang lalu tuh. Yang sekarang ini kita nikmati hidup kita dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna qad uhiya ilaina annal azab 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Allah berfirman, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang berdusta, yang mendustakan dan berpaling kepada Allah. Wa hal tujazi illal kafur, kata Allah di ayat yang lain. Dan kami tidak menjatuhkan azab siksaan melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Artinya bagaimana? Selama bapak meninggal dalam keadaan Islam, kita meninggal dalam keadaan Islam Pak, walaupun kita banyak dosa, tiap hari berzina, tiap hari bunuh orang, tiap hari mabuk, tiap hari narkoba, tapi meninggal masih dalam keadaan orang Islam, masih ada harapan masuk surga. Ini bedanya Pak. Tapi kalau dia bukan beragama Islam, tidak menyembah Allah, ada orang kafir, Masya Allah, tiap hari nyumbang Masjid Al-Khairat nih, tiap Jumat dia nyumbang 1 juta, ya, bersedekah ke anak yatim, beri ke anak yatim, fakir miskin, tapi dia tidak beriman kepada Allah, oleh Allah tidak akan dimasukkan surga, tetap akan dilemparkan dalam neraka. Cuma bedanya Pak, ya, kenapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah oleh Allah dijadikan orang kaya banyak? Kenapa? Mereka itu Pak, beri ke fakir miskin, beri ke anak yatim, yang kata kita orang Islam adalah sedekah, itu oleh Allah dibalas di dunia oleh Allah dibalas di dunia. Makanya Bapak jangan heran, bayangkan ya, sampai ini ada donatur nih kita nih Pak ya, donatur Al-Jihad ini, Masya Allah Pak, beliau bukan orang Islam, orang non muslim ya. Tiap bulan dia beri beras 200 kilo. Ayo, ada enggak jamaah masjid yang nyumbang Al-Jihad 200 kilo? Ada tiap bulan 2 kilo aja kebayahan. Alhamdulillah Mas, saya Mas 2,5 kilo setahun sekali. Malam lebaran ini tiap bulan Pak ya. Saya tanya nih ke Toki nih, Masya Allah dia non muslim, anaknya ada 2 orang masuk Islam. Oke, ngapa kau nyumbang Al-Jihad tiap bulan 200 kilo? Kadang nambah Pak minyak makan, kalau udah hampir lebaran tuh mentega, tepung, kerupuk. Dia bilang, Pak Ustadz ya, biar tambah heng, kata dia, tambah heng. Dan Masya Allah, oleh Allah, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah, tapi dia membantu orang-orang yang membutuhkan, oleh Allah dibalas di dunia, oleh Allah dibalas, tambah kaya, cabang tokonya di mana-mana. Bayangkan orang yang tidak beriman kepada Allah, oleh Allah dibalas sedekahnya, apalagi kita orang Islam yang beriman. Makanya selama kita meninggal Pak dalam keadaan Islam, walaupun banyak dosa, ada harapan masuk surga. Cuma ya kayak baju kotor Pak, kayak baju kotor. Ini ada baju bersih, ya ada baju bersih, nggak perlu dicuci lagi. Baju bersih, rapi, nggak usah dicuci, nggak usah disetrika, langsung masukkan lemari. Ya, ini contohnya nih, ini kain putih, ya kain putih. Kita punya kain putih. Kainnya udah bersih, udah rapi, nggak perlu dicuci, nggak perlu setrika, langsung masuk lemari. Begitu pula kita, manusia, nggak punya dosa, ahli ibadah, nggak usah masuk neraka, langsung masuk surga. Sedangkan yang banyak dosa, selama dia meninggal Islam banyak dosa,
Memang nanti ujung-ujungnya masuk neraka, tapi tak langsung masuk loh. Kayak bapak punya baju putih, kena oli, kena kecap, getah manggis, apa ge getah rambutan. Apa yang melekat-lekat tuh? Getah cempedak, getah penangka, pokok macam-macam. Kan nggak bisa. Bapak punya baju kotor, dah kotor bau, kena getah. Masa masuk lemari? Nggak mungkin. Caranya bagaimana? Harus dibersihkan. Rendam lu. Cek manusia nih pak, cek nih. Rendam lu dalam neraka. Ini baju nih rendam. Udah rendam berhari-hari, baru diangkat. Udah diangkat belum masuk lemari lo. Ini kan baju di pantong lo. Ingat tak bapak kalau di kampung-kampung di Ulu-Ulu atau di Madura biasa zaman dulu, saya dulu mondok di Bata-Bata. Itu kalau cuci baju ada batu di sungai kan banyak batu. Itu mangkung baju. Udah dipangkung disikat, cek manusia nih pak. Udah disikat baru dibilas lagi baru diperas krek. Gimana andaikan bapak manusia yang diperas krek? Udah diperas dijemur. Belum masuk lemari, udah jemur di apa? Di setrika, seret. Udah setrika dilipat. Kalau gimana kalau manusia dilipat? Krotok gitu. Baru masuk lemari. Begitu pula kita. Selama kita meninggal dalam keadaan Islam, ya, yang penting meninggal dalam keadaan masih orang Islam, walaupun banyak dosa kayak apa, tetap ujung-ujungnya masuk neraka. Tetap ujung-ujungnya masuk surga. Cuma lama jadi neraka tergantung dosanya, tergantung dosa. Tapi bagi orang yang tidak bertobat, umpama bapak nih maksiat tiap hari, zina, mabuk, narkoba, tidak bertobat, bapak meninggal, naudzubillah, ketika megang botol, ketika mabuk, megang botol, dicabut oleh Allah, meninggal dalam keadaan maksiat, hanya dia masih dianggap meninggal dalam keadaan orang Islam. Ini masih ada harapan masuk surga, cuma tergantung dosanya lama di neraka. Karena tidak sempat bertobat. Sedangkan orang sebelum meninggal, dia dulu suka maksiat, ya macam-macam maksiat, tapi dia bertobat kepada Allah, rajin berjamaah ke masjid, rajin ikut kajian, ikut majelis taklim. Insya Allah udah hilang dosanya. Ya, tidak perlu lagi masuk neraka. Ya paling masuk neraka sebentar ya, sebentar. 1 hari ya lah, 1 hari. Tapi ingat, 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Jangan senang, 1 hari mas, tidak lama. Iya 1 hari neraka, 1000 tahun di dunia. Gimana kalau masuk 1 tahun di neraka? Naudzubillah min dzalik ya. Terus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah rasuluh kalimatu alqaha ila maryam ruhum min wal jannatu annar haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Ini sama dengan tadi kata Nabi Muhammad, jika orang membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, artinya dia beragama Islam, orang Islam, dia menyembah Allah, dia beriman kepada Rasulullah, walaupun dia ahli maksiat, tetap dia akan dimasukkan dalam surga. Makanya di orang terakhir masuk surga pak, namanya Juhainah. Ada yang namanya Juhainah sini? Yang ada Juhairi. Tidak ada nama Juhainah. Tidak ada, alhamdulillah. Berarti bapak bukan bapak ibu, berarti bukan orang terakhir yang masuk surga. Insya Allah pertama masuk surga. Jadi orang yang terakhir masuk surga pak, namanya Juhainah. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat-malaikat, Malik, penjaga apa tuh malaikat Malik? Neraka. Malik, kau cari di neraka orang yang dia ketika di dunia masih menyembah aku, masih beragama Islam, tapi dia banyak maksiat. Cari, kau angkat, celupkan di telaga kehidupan, masuk ke dalam surga. Siap ya Allah. Dicari. Kalau malaikat Malik cari, oh ini ada nih. Ini bandar narkoba, udah angus dah pak, tak kelihatan. Diambil, kena malaikat, dicelupkan ke telaga, berbentuk manusia utuh lagi ganteng, masukkan surga. Cari lagi, ini siapa nih? Oh ini bukan bandar nih, hanya ya nih, pengedar kecil, segram 2 gram, masuk, cemplung. Ada lagi lihat, oh ini bukan pengedar, bukan bandar, make ya, pernah make dan tak sempat bertobat, masuk lo, masuk ujung-ujungnya masuk. Udah lapor pada Allah, ya Allah. Udah habis ya Allah. Bandar narkoba, bandar besar, bandar kecil, pemakai, penjudi, maksiat, semuanya habis. Udah saya angkat masuk ke dalam surga. Karena mereka orang Islam. Kata Allah, masih ada sisa 1. Sisa 1 kata malaikat Malik. Cari betul-betul. Cari kena malaikat Malik.
Dikorek-korek puing-puing neraka tuh Pak, bara-bara api neraka, dikorek. Enggak ada. Lapor lagi Allah, enggak ada Allah. Cari betul-betul ada salah satu. Cari. Malaikat Malik menurunkan pasukannya. Pasukan, cari. Cecek di pasukan dia, Jenderal Malik. Dicari, dikorek-korek. Dalam korek, di kerak-keraknya neraka Jahanam. Di dasar neraka Jahanam rupanya ada suara. Ada suara, sayup-sayup terdengar suara. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Cari apa yang bersuara nih? Korek-korek. Rupanya ada segumpal hati. Hati, enggak ada bentuk. Enggak ada badan, enggak ada tulang, enggak ada daging. Hati dah. Hati ini berzikir Pak. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Diambil hatinya, dicelupkan ke telaga. Rupanya berbentuk manusia, disimpan dalam surga. Apa sebabnya dia masuk surga terakhir? Dia namanya Juhaidah. Dia rupanya Pak orangnya, Masya Allah, enggak pernah beribadah. Seumur hidup tak pernah sholat, tak pernah ikut pengajian. Tiap hari tempatnya di tempat pelacuran, ngumpul dengan pelacur, tiap hari konsumsi narkoba, tiap hari mabuk-mabukan, bunuh orang, berjudi, semua dosa-dosa dia lakukan. Sekalipun dia tidak pernah beribadah, tiap hari bermaksiat, hanya di dalam hatinya masih beriman kepada Allah, masih orang Islam. Dan dia Pak tidak pernah beribadah sekalipun, hanya pernah seumur hidup keluar dari mulutnya ketika di dunia, ya Hanan, ya Manan, sekali ya. Gara-gara ini masuk surga. Kalau kira-kira Bapak nih kayaknya masuk surga pertama ke belakangan nih. Masya Allah, kalau saya insya Allah pertama Mas. Al-Quran tiap maghrib Mas 1 juz. Dia kan cuma ya Hanan ya Manan Mas, solawat Mas, ikut pengajian Mas. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga duluan. Amin. Baik, ya nanti kita lanjutkan pelajaran Riyadhus Shalihin. Kita bagi-bagi ya biar dapat walaupun sedikit-sedikit barokahnya. Kita lanjutkan pelajaran fikih. Ya. Kitab Al-Aham. Kemarin kita masih bahas tentang azan. Ini juga lanjut masalah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamus sholawat min jihadil adzan wal iqamah arba'atun. Ya. Qismun yusannu fihi al-adzan wal iqamah. Ada salat, bagian-bagian salat yang berhubungan dengan azan itu ada 4. Yang pertama, bagian pertama yusannu fihi al-adzan wal iqamah. Disunnahkan kita azan dan iqamah, qamat. Salat apa yang sunnah ada azan, sunnah qamat? Wahwal maktubat al-khamsu wal jum'ah, yaitu salat 5 waktu dan salat Jumat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan salat Jumat itu disunnahkan azan lalu qamat. Walaupun salat sendiri. Bapak salat sendiri nih di rumah. Bapak karena sakit, ya istrinya ke masjid, bapak sendiri, ya udah. Sebelum salat sunnah azan. Ya walaupun tidak nyaring sendiri, setelah azan langsung qomat. Ya langsung qomat kita sholat. Ini sunnah. Juga sholat Jumat. Yang kedua, qismun yusannu fihil iqamah dunal azan. Satu bagian disunnahkan qomat saja tanpa azan. Azan tidak sunnah. Yang sunnah hanya iqamah, qomat. Apa itu? Wa huwa idza jama'a baina sholataini aw qadha faraid mutawaliyah fiha yu'adzin lil ula wa yuqim lil kul, yaitu salat yang jika salat tersebut bapak jamak. Umpamanya bapak ke Singkawang kan, ketika bapak kan salat duhur dengan salat asar di jamak. Pertama salat duhur, ya sebelum salat duhur ini bapak qomat. Udah selesai salat duhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan berdiri. Itu gimana? Nggak usah azan, langsung qomat ya untuk salat asar. Ya, jika sholat dalam perjalanan, sholat jamak hanya disunnahkan ketika jamak, disunnahkan qomat saja tanpa azan. Yang ketiga, qismun yusannu fihi nida' dunal adzan wal iqamah. Bagian yang ketiga tidak disunnahkan azan, tidak disunnahkan qomat. Disunnahkan apa? Disunnahkan nida. Nida nih pengumuman.
Apa contohnya? Wa huwa fin nawafil allati tusyra' fiha al-jamaah kal idain wal husufain fa yaqulu mathalan li salatil id as-salatul id rahimakumullah. Jadi hendak disunahkan azan, hendak disunahkan qomat. Yang disunahkan apa? Disunahkan nida. Nida ini pengumuman, pemberitahuan. Contohnya salat apa? Contohnya salat sunnah yang berjamaah. Apa sunnah-sunnah yang berjamaah? Salat tarawih, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana bulan, gerhana matahari. Itu enggak usah azan, Pak. Salat tarawih nanti, yang mudah-mudahan kita panjang umur ketemu dengan bulan Ramadan ya. Nah, setelah salat Isya, kan kita salat tarawih, enggak usah azan, enggak usah qomat. Sunnahnya apa? Nida. Makanya ada namanya munadi. Munadi itu bahasa Arab, artinya orang yang baca nida. As-salatu sudah tarawih rumatan jami'atan athabakumullah. Nah, itu sunnah. Kalau salat Idul Fitri, as-salatul Idul Fitri rumatan athabakumullah. Ini sunnah. Jadi ingat, salat sunnah yang disunahkan berjamaah, tidak disunahkan azan dan qomat, hanya disunahkan nida atau pengumuman. Yang keempat, gismun la yusannu fihi al-azan walal iqamah walal nida. Bagian yang keempat, tidak disunahkan azan, tidak disunahkan qomat, juga tidak disunahkan nida. Apa ini? Yaitu sholat sunnah yang hendak dianjurkan berjamaah. Sholat apa contohnya? Sholat sunnah hendak dianjurkan berjamaah. Pagi-pagi sholat apa itu Pak namanya Pak? Duha. Tengah malam sholat apa? Tahajud. Yang tadi malam sholat tahajud angkat tangan. Ada? Malu ya? Ya, tidak mau Mas, kita tidak mau nampakkan Mas, tak boleh Mas, betul ya. Tapi tidak apa-apa, kita nampakkan boleh, tapi niatnya bukan sombong. Niatnya apa? Untuk memberi semangat kepada yang lain. Ya, fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak angkat tangan. Saya Mas, sholat tahajud tadi malam jam 2 saya bangun Mas. Niatnya bukan sombong. Agar apa? Agar yang lain melihat Allah. Itu ya dia ya bisa, dia padahal dia kerja tuh. Berangkat subuh balik maghrib masih bisa tahajud. Aku kerja dari jam 7 pagi sampai duhur. Ya, lebih cepat kenapa aku tak bisa sholat tahajud? Aku tak mau kalah. Aku harus bisa sholat tahajud. Boleh. Tapi ingat bukan sombong ya. Terus. Nah, jadi seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, ini tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan qomat, tidak disunahkan nida. Kenapa? Karena sholat tersebut tidak disunahkan berjamaah. Terus, syurutu sihatil adzan wal iqamah. Syarat sahnya adzan dan iqamah qomat sitatun, ada 6. Nah, ini dengarkan yang suka adzan nih, Karim. Ya, yang di agen adzan di masjid nih ya, dengarkan. Adzan enggak sembarangan, ada syaratnya, Rip. Ada syaratnya, Pak. Biar sah adzan dan qomat ada 6 syarat. Di antaranya apa yang pertama? Al-muwalah baina kalimatiha. Harus cepat-cepat di antara kalimat-kalimat adzan. Urfan menurut adat istiadat. Maksudnya cepat-cepat gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhentinya itu tak usah terlalu lama. Jadi andaikan lama, sunnah ngulang lagi. Contoh, ini contoh yang sunnah ngulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenot. Assalamualaikum. Tunggu loh, aku masih adzan nih. Bentar lagi lah. Kau apa ya kau nih? Bentar lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya lagi SMS dibalas. Ilah bentar lagi habis sholat lah aku ya. Beli bakso nanti Pak sabar. Dia SMS balas. Hayya ala sholat. Ini makruh. Ya, sunnahnya kalau bapak umpama lama berpisah, disunahkan diulang lagi. Diulang lagi. Terus yang kedua sunnahnya ada at-tartib. Syarat bukan sunnah ini, syarat sahnya adzan. Syaratnya wajib, ya. At-tartib berurutan. Kan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Karim paman tidak berurutan. Pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. La ilaha illallah, hayya 'alal falah. Kayak ada bulan kecil adzan, dapat enggak Bapak? Ada bulan kecil adzan tuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimana ya itu? Pokok lanjutannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana lanjutannya? Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar kata dia gitu. Pokoknya tak tentu rudu.
Jadi syarat sahnya adzan harus berurutan seperti biasa yang kita dengarkan adzan. Yang ketiga, syaratnya adzan dukhulul waqti. Udah masuk waktunya sholat. Umpama ini sekarang Isya tuh jam 7 lewat 10. Karim adzan sekarang jam 7 kurang 5. Adzan, enggak sah adzannya. Nanti ketika udah masuk waktu adzan, ya harus dia adzan lagi. Hati-hati, tanggung jawab besar orang adzan nih Pak ya, orang adzan. Kalau Bapak main sembarangan ya, enggak lihat jam, main adzan, ya Bapak langsung adzan. Terutama maghrib, ini bahaya nih ya, yang adzan maghrib. Lebih bagus adzan maghrib itu basi, lebihkan semenit atau 2 menit. Ngeri Pak, takut kita adzan nih, jam kita mungkin kurang, kita tak tahu. Kita main adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan banyak ibu-ibu bayar utang puasa Ramadan. Kemarin dia punya utang puasa Ramadan kan, akhirnya dia tahu, oh ini dah azan buka puasa, dia makan. Kalau itu sebenarnya belum masuk waktu azan maghrib, yang nanggung dosa yang azan. Amannya gimana? Basi, tahu basi? Ya, lebihkan semenit, lebihkan 2 menit, itu aman dah, lebihkan. Terus, yang keempat, syarat yang keempat, kaunuhuma min wahidin. Syaratnya azan harus dari 1 orang. Azan dengan qomat 1 orang. Nih kadang-kadang santri al-jihad nih. Yang azan beda, yang qomat beda. Ngapa? Yang azan belum punya wudu, Pak. Belum punya wudu, asal dia azan, bangun, udah dengar azan dari masjid lain, berebut. Mereka ni azan berebut. Udah kecil-kecil tu suka ambil mic azan. Allahu Akbar, udah selesai azan, lalu baru dia pergi WC ngantri sakit perut lama. Dah saya datang di musola, ayo qomat. Yang qomat bukan yang azan masih ada di WC. Yang qomat orang lain. Ini jadi syaratnya dianjurkan antara qomat dengan azan 1 orang, kecuali memang darurat. Contohnya kayak tadi Karim azan, lalu sakit perut, belum keluar, ya udah qomat enggak apa-apa situ ya. Tapi dianjurkan azan dan qomat 1 orang. Terus ayyakuna, syarat yang nomor 5, ayyakuna bil arabiyah. Azan harus pakai bahasa Arab. Enggak boleh di mana-mana. Ini hebatnya bahasa Arab, Pak. Hebatnya Al-Qur'an, Pak. Dengan dibandingkan kitab lain. Al-Qur'an, di mana saja Al-Qur'an tetap bahasa Arab. Al-Qur'an Indonesia bahasa Arab, padahal kita bukan orang Arab. Al-Qur'an di Malaysia, saya alhamdulillah 3 kali saya ceramah di Malaysia, bahasa Arab. Al-Quran di India, saya pernah nyampe ke India Pak, umroh 2 kali di Bombay. Ya, jadi ini bukan isahrukan abal-abal Pak, asli Pak, nyampe kampung halaman Pak ya. Nyampe ke Bombay 2 kali. Ya, turun kita sholat di situ ya. Al-Quran saya lihat Al-Qurannya bahasa Arab. Padahal orang India bukan Arab. Di Amerika, belum nyampe Amerika saya. Amerika pun bahasa Arab. Hebatnya Al-Quran, di mana saja Al-Quran berada, tetap tulisannya Arab, bahasa Arab. Ini hebatnya Al-Quran. Kitab lain enggak, Pak. Kitab lain enggak. Contohnya kitab Injil. Ya, kitab Injil Indonesia, bahasa Indonesia. Kitab Injil di Amerika, bahasa Inggris. Kitab Injil di India, bahasa India. Ya. Dan contoh gampang. Azan di mana-mana pakai bahasa Arab. Walaupun yang azan enggak tahu artinya. Ya. Takut yang azan mungkin enggak tahu semua artinya kan, tapi yang penting azan. Nih bahasa Arab. Makanya azan harus berbahasa Arab. Gimana andaikan azan pakai bahasa suku masing-masing? Kan bisa rusak. Azan maghrib Adim, siapa nih Karim. Azan Isya umpamanya Rudi. Ada Rudi. Umpamanya azan subuh Mehmet. Udah rusak. Kata Karim, bukan Allahu Akbar, Allah Maharaja kata dia. Rudi tak mau kalah, orang bahasa Melayu dia. Allah Maha Besar. Udah bahasa Mehmet apa tuh Met? Hayya 'alas shalah. Mehmet beda, hayya 'alas shalah kata Mehmet ya. Jadi bisa rusak. Makanya di syarat asanya azan wajib berbahasa Arab. Yang keenam, ini khususnya bagi yang azan-azan, syarat yang keenam al-jahru bihima idza kana lil jamaah. Dianjurkan menyaringkan azan dan qomat jika untuk sholat berjamaah, kecuali untuk sholat sendiri. Kalau untuk sholat sendiri azannya pelan-pelan ya, tapi kalau untuk berjamaah nyaring. Makanya dulu di zaman Nabi belum ada mic Pak, mikrofon belum ada. Sayyidina Bilal dulu azan pakai Pak, ya apa nih namanya nih, menara, kan ada menara.
Zaman sekarang kan menara hanya untuk hiasan ya, hiasan ya. Kalau zaman dulu memang fungsi. Jadi siapa azan, zaman dulu naik menara, tinggi menaranya. Jadi mereka azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar sekota Pontianak, cincin zaman dulu. Ngapa zaman dulu terdengar? Karena zaman dulu belum ada motor, belum ada listrik, belum ada suara apa-apa. Zaman sekarang enggak pakai mic. Pakai mic ya kadang-kadang tak ada dengar. Ya. Masya Allah sekarang nih Pak ya. Mungkin ya Bapak ya di antara dalam kitab ini disebutkan kenapa kita nih payah bangun malam. Mungkin ada di antara Bapak yang sangat payah bangun. Bangun malam payah. Ngapa di antaranya? Bisa jadi ya masuk ke perut kita nih barang haram atau barang syubhat. Bapak kerjanya halal. Cuma ada bapak ngumpul di warung kopi yang bayarkan kawan bapak. Bisa jadi kawan bapak ini yang duitnya duit haram, cuma bapak enggak tahu. Itu termasuk penyebab kita sulit bangun malam. Makanya ulama-ulama terdahulu Pak enggak sembarangan makan minum, enggak sembarangan. Diundang orang, oh enggak sembarangan mau makan mau minum, nanya dulu. Ada ulama dalam kitab itu riwayatkan umpama diundang, kena orang tanya. Sebelum beliau makan tanya, "Sini kau kerja apa?" Saya masih ingat Habib Anis ya almarhum ya, beliau insyaallah. Ini Habib Anis dengar nih Pak. Ini kalau para ulama, para waliullah itu bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Para wali-waliullah termasuk guru kita, orang tua kita Habib Anis, itu sebenarnya mereka tidak meninggal. Bal ahya, hanya jasadnya, badannya meninggal. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, kata Allah. Tetapi mereka hidup oleh Allah, diberi rezeki. Kalau tidak jaya diberi rezeki. Bapak pernah tidak dapat berita ada orang meninggal dunia, kukunya badannya tidak hancur, kukunya tambah panjang? Pernah dengar? Itu bukti. Berarti mereka orang ahli ibadah. Ya, orang ahli ibadah. Masya Allah Habib Anis ini. Saya pernah ikut undangan di satu tempat dengan beliau. Ya, beliau ini gurau kan, nanya. Kebetulan yang ngundang nih suka judi nyabung, tapi udah tobat ceritanya ini. Akhirnya nanya, "Sini kau," kata abah nih. "Ini kau nyembeli ayam nih, ayam halal apa ayam hasil pun?" "Wih tak bib halal bib, halal." Ketakut bib. Jangan macam-macam tak aku makan kau ya. Kata bib, "Halal bib." Ya, ini Masya Allah. Akhirnya Habib bisik-bisik dengan saya, "Kau pun gitu ya. Kalau makan di rumah orang hati-hati. Ini kalau kau sampai masuk barang haram, ya memang kita tidak dosa. Kita kan tidak tahu Pak, tidak dosa. Cuma itu yang bikin kita sulit untuk ibadah. Ya, makanya hati-hati kalau kita makan makanan, ya makan makanan tuh jangan langsung main makan-makan dulu ya. Ya, yang lebih bagus tuh kita berhati-hati. Tapi Bapak jangan pula main nolak-nolak. Umpama ada tetangga Bapak suka berjudi umpama ya preman, bajingan. Bapak dikirim nasi kotak, langsung dibuang depan dia. Enggak duit haram nih. Jangan. Kita jaga perasaan orang. Ambil terima, makasih. Walaupun Bapak enggak makan, gimana caranya nih? Caranya berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Ambil motor, jalan, cari. Oh, ada orang Pak biasa gelandangan yang tidur pinggir jalan, berikan dia. Dia yang sangat membutuhkan. Terus, syurutul muadzin, syarat orang yang adzan. Syaratnya orang yang adzan. Apakah Karim masuk syarat? Lihat, syaratnya orang yang adzan. Pertama, al-Islam. Islam ada 4. Syarat orang adzan ada 4. Apakah Bapak ini semuanya termasuk syarat yang adzan? Pertama, orang adzan wajib orang Islam. Yang kedua, orang adzan wajib sudah tamyiz. Bukan baligh, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu Pak bisa membedakan baik, buruk, bahaya, manfaat, siang, malam, warna-warna. Ini tamyiz. Ulama membatasi umur 7 tahun. 7 tahun tamyiz. Makanya kena Nabi Muhammad, kalau bapak ibu punya anak umur 7 tahun wajib perintahkan sholat. Kalau tidak diperintahkan sholat, bapak ibu tanggung dosanya. Tapi ingat, umur 7 tahun tidak usah dipukul, perintahkan jak sholat. Gap-gap ya, takut-takutkan, megang rotan pura-pura. Sholat dah. Kayak anak saya yang nomor 2. Anak saya yang nomor 2 tuh umurnya 6 tahun. Dari umur 5 tahun udah saya wajibkan sholat. Kalau subuh tuh Pak, tiap subuh, sekarang masuk 6 tahun. Ya, sebelum masuk 7 tahun, bukan apa? Biar nanti umur 7 tahun udah terbiasa sholat, kita tenang, tak repot. Jadi kalau subuh saya angkat, bangunkan anak saya diangkat. Soalnya nama budak kecil kan, saya bangun, pertama saya geliti-geliti.
Nah, udah mulai dia nampak gua mata tu, ini caranya ya, udah kecil. Saya angkat, angkat kena saya tak nyandarkan di sini saya. Tahan, nyandarkan. Jangan kita langsung bawa ke WC, Pak, karena darahnya belum mengalir darah itu, sadarnya belum. Nyandarkan lo dia sekitar 1 menit 2 menit, sambil goyang-goyang, baru nanti angkat. Angkat kena saya, baru nanti wudhu. Saya yang nuangkan air tiap hari. Wudhu, ya niatnya wudhu semua. Gitu caranya dari kecil. Ini perintah. Jadi tamyiz. Syaratnya orang azan harus tamyiz. Kata ulama tamyiz itu kurang lebih umur 7 tahun. Sah. Kalau di bawah 7 tahun yang azan, umpamanya umur 5 tahun. Ya, 5 tahun enggak sah nih azannya. Jadi jangan anak-anak yang kecil-kecil umur di bawah 7 tahun masih TK, walaupun suaranya enak tak usah azan dulu, tak usah. Kecuali nanti udah tamyiz. Makanya banyak orang salah, kadang-kadang ada orang gini, ini hati-hati. Banyak orang salah pemahaman. Bapak nyentuh, ada bapak punya keponakan, bukan keponakan asli, keponakan sepupu. Keponakan asli itu mahram, Pak. Bapak punya keponakan asli perempuan, salaman dengan bapak enggak batal wudu. Tapi ini bapak punya keponakan sepupu, umurnya 9 tahun, perempuan. Lalu bapak dia salaman ke bapak. Setelah salaman, bapak langsung ke masjid sholat. Hati-hati, sholatnya tidak sah. Kenapa? Batal wudunya. Ini banyak orang salah paham. Tidak batal loh, dia kan belum balik. Salah. Bukan nunggu balik, tapi apa tadi? Tamyiz. Apa itu tamyiz? Umur 7 tahun kurang lebih. Atau bisa membedakan baik buruk, siang malam, bahaya manfaat. Kalau umur 7 tahun. Contoh anak saya yang nomor 3 itu umur 3 tahun. Itu belum tamyiz. Coba kalau tidak percaya, umur anak bapak yang umur 3-4 tahun naik di atap itu tuh, di menara masjid. Bapak naik kan simpan di atas menara, lalu bapak dari bawah. Ayo loncat nah permen karet nah. Bom loncat lah, tiba bom. Ngeloncat, Pak. Dia macam-macam karena dia belum bisa bedakan. Tapi kalau anak bapak yang udah SD kelas 1, kelas 2, berarti tak mungkin mau dia. Ini tamyiz. Jadi hati-hati ya. Bapak batal wudu megang perempuan yang bukan mahram, sepupu, adik ipar, keponakan sepupu, mamanya anak tetangga, bukan nunggu balik, tapi tamyiz. Ingat, salaman bapak dengan budak kecil-kecil itu. Budak kecil-kecil itu. Aduh. Kalau udah umur 7 tahun ke atas enggak usah salaman bapak. Kalau bapak nak ke masjid, ya enggak usah salaman dengan dia, batal wudunya. Wajib wudu lagi. Terus syarat yang ketiga, orang yang azan syarat yang ketiga ad-dukurah, laki-laki. Ibu enggak bisa, Bu. Gimana, Mas? Ini di masjid perempuan semua, Mas. Kebetulan ada pengajian perempuan yang ceramah umpamanya Kak Sa, Mas. Lalu kita kan masuk waktu azan, Mas. Ya, gimana? Azan enggak? Masuk waktu sholat nih azan? Enggak usah. Perempuan enggak usah azan, langsung qomat. Ya, langsung qomat, Bu, enggak sunnah. Kenapa perempuan enggak disunahkan azan? Karena sebagian ulama ada mengatakan suara perempuan itu adalah aurat. Ya, bahaya, Pak. Ya kalau suaranya jelek, kalau suaranya melengking, Pak. Allahu Akbar, melengking, bukan. Ya, mending kalau masuk dalam kuping turun ke hati. Bapak insya Allah tambah rajin ibadah. Yang bahaya nih masuk kuping, turun ke hati, turun lagi ke bawah. Ini yang bahaya nih. Turun kemana-mana menjalar. Ya, makanya kena ulama perempuan tidak disunnahkan azan karena suaranya takut menimbulkan nafsu. Yang keempat, yang terakhir, syaratnya orang azan ayakuna arifan biduhulil waktu. Dia mengetahui masuknya waktu. Udah tahu, jam 12 azan duhur, jam 3 lewat seperempat azan asar, umpamanya harus tahu. Terus sunanul azan, sunnah azan. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan, silahkan sebelum saya lanjut. Ayo, ada yang mau nanya? Pertanyaan bebas, enggak harus bab ini. Enggak ada. Nah, kalau enggak ada, kita lanjutkan. Sunanul azan, sunnah azan. Ya, dengarkan yang azan dia, terutama yang azan. Disunnahkan orang yang azan pertama at-tartil. At-tartil belagu. Tapi ingat ya, sudah pernah saya terangkan kemarin, enggak usah lebih dari 3 gelombang, makruh. 3 gelombang makruh. Contohnya nih yang boleh, yang sunnah nih, yang tartil, yang pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gelombangnya 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 gelombangnya. Boleh. Lebih dari 3 makruh. Contoh yang lebih.
Hayya 'alas shalah. Itu bukan azan, ngebut. Kayak motor. Ya, tahu gelombang Pak ya? Hayya 'alas shalah. Itu 3 kali gelombangnya, lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Ya. Kadang-kadang nih kan Masya Allah, ya kalau Habib Syekh tahu kan? Habib Syekh bergelombang-gelombang tambah cantik suaranya. Yang sangsutnya yang ngikut-ngikut. Udah suara jelek tak bergelombang, ya Allah. Kayak tsunami suara. Ya kalau Habib Syekh mantap. Padang bulan. Mantap tuh Habib Syekh itu. Jadi disunahkan orang yang azan pakai tartil ya, pakai lagu. Terus yang kedua, raf'us shaut, menyaringkan suara. Likai ayakun ablang fil i'lam, biar orang-orang dengar, nyaringkan. Semangat azan, jangan letoy. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu biasa ada azan subuh tuh. Azan subuh biasa ngantuk, main gaplek lama amat, jong-jong ngantuk langsung azan. Ya, sunnahnya nyaring, teriak, nyaring. Terus selanjutnya at-taswif fi adhanil fajar. Menjawab ya apa? Bukan menjawab. At-taswif fi adhanil fajar, menambahkan kalimat ya. Kalau di azan subuh habis hayya 'alal falah dianjurkan nambah kalimat as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu salat khairun lebih bagus minan naum dari tidur. Jangan dibalik. Nanti dibalik. An-naumu khairum minas shalah. Tidur lebih bagus dari solat. Udah bayar. Jangan terbalik. Ya, itu sunnah. Terus yang selanjutnya disunahkan juga at-tarji'. At-tarji' wa wal ityan bisyahadaitaini sirran qabla al-ityan bihima jahran. Jadi setelah nih muadzin orang yang azan ya, sunnahnya Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum asyhadu an la ilaha illallah nyaring, baca dulu pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Paham tak? Ya? Jadi sebelum kita nyaring asyhadu an la ilaha illallah, kita baca syahadat dulu, sunnah. Terus selanjutnya wat'ul muadzin isba'aihi al-musabbihataini fi udunai as-simakhain. Orang yang azan meletakkan jari telunjuknya, nih, 2 jari telunjuk diletakkan di lubang kuping. Nih lubang kuping. Jari jempol pegang belakang, begini nih. Gini. Nih sunahnya. Bukan gini. Allahu akbar, Allahu akbar, bukan gini. Ini nih, ya. Ini sunnah. Tapi andaikan tidak nyimpan gini pun tidak apa-apa. Kenapa? Ini ada manfaatnya, Pak. Beda, Pak. Bapak azan tidak nutup kuping dengan nutup kuping beda. Kalau azan sambil nutup kuping, itu kan tidak dengar apa-apa, tidak dengar suara apa-apa. Dia tambah nyaring, tambah semangat azan. Nih, kalau tutup ini, tambah semangat, tambah nyaring. Terus, al-ijabah, sunnah selanjutnya al-ijabah, al-iltifat indal hay'ala fil adzan wal iqamah. Disunnahkan menoleh ketika sampai kalimat hay'ala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Dalam adzan dan qomat. Ini biasa ya, sunnah. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, noleh kanan. Ini. Hayya 'alas shalah. Balik. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah ke kiri. Azan juga qomat. Kebanyakan orang yang azan ini kan hanya di azan, padahal qomat sama. Jadi ketika qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Begitu, sunnah. Sayang kalau tidak kita kerjakan, karena sunnah ini untuk nambah-nambah pahala kita yang nanti tabungannya akan kita ambil nanti ketika di akhirat. Terus yang selanjutnya al-ijabah minal mustami fil adzan wal iqamah walau min junubin. Sunnah juga kita yang mendengar menjawab azan walaupun kita dalam keadaan junub, walaupun ibu dalam keadaan haid. Ibu haid, bapak junub nih Pak, baru berhubungan dengan istri. Bapak berhubungan dengan istri tengah malam. Lalu setelah itu bapak tidur. Tak sempat tahajud, tak bangun azan subuh. Dengar Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak kan belum mandi besar. Ya, bapak masih disunahkan jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu haid sunnah. Bahkan kata Nabi Muhammad, hati-hati Pak, ya.
yang biasa ngentengkan jawab azan. Makanya kalau dengar azan dijawab. Kata Nabi Muhammad, orang yang dengan sengaja hendak menjawab azan, nanti kata Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan jelek, tempatnya di neraka. Kalau sengaja tak jawab azan. Makanya kalau dengar azan jawab. Mas, saya ni mau jawab mas. Ya, tapi ndak jawab semua mas. Jawabnya apa? Nanti mas, borongan. Boleh tak? Boleh. Jawab borongan boleh. Contoh, bapak tak sempat nih ya, karena kerja ni ibu-ibu lah umpamanya, motong-motong sayur. Nak ditinggalkan nanggung dah. Udah nak motong ikan lah ya, udah telanjur najis semua dah ni. Ya. Mau sambil jawab azan dah, bapak udah lapar nak makan. Ibu potong. Ya, nak jawab azan satu-satu tak konsen dah selesaikan ya. Boleh tak jawab borongan? Azan karim udah selesai azan sampai terakhir, la ilaha illallah. Boleh bapak jawab borong lagi nih. Karim udah selesai azan bapak jawab, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah asyhadu anna rasulullah, la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar la ilaha illallah, baru baca. Boleh. Jadi teknik jawab azan boleh bapak jawab ketika orang azan bapak langsung jawab. Boleh juga jawab dia selesai azan semua bapak jawab borongan juga boleh. Juga boleh bapak jawab pakai mulut, boleh juga dijawab pakai hati. Yang penting menjawab orang azan. Jangan sampai bapak ibu hendak menjawab orang azan, nanti kata Nabi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan jelek. Andai kan kadang-kadang ini kan kita lupa Pak. Padahal rumah kita ini dekat masjid. Kena setan tuh kuping kita, ya Allah, kayak dikencingkan. Nyaring nih mic tapi tidak dengar. Kadang-kadang pernah gitu kan, saking asik nonton TV, dengar tapi lupa, mau jawab tuh lupa, tak ingat. Baru bapak ingat udah dapat 10 menit dah. Selesai azan baru dapat 10 menit bapak ingat. Gimana? Jawab. Sunnah masih jawab. Baru ingat dapat setengah jam mas, jawab. Ngapa? Ngeri. Apa ngeri? Kata Nabi tadi, orang yang sengaja tidak jawab azan padahal dia tahu, padahal dia ingat, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Terus, oh udah azan ya? Udah. Ya azan. Udah lewat 3 menit. Dah, mudah-mudahan kita bertemu lagi malam Selasa yang akan datang dan karena Syaikhul Alfiat ini. Nah ini sebelumnya ini ada dari Kak Drai, beliau punya siwak ya dibagi-bagikan. Juga ini bukan beliau untuk niat sombong-sombongan, bukan, untuk contoh bagi yang lain. Mungkin di rumahnya ada minyak wangi sekotak tak dipakai udah 3 tahun, umpamanya boleh dibagi-bagikan. Atau ada duit di lemari udah setahun tak dipakai, boleh dibagi-bagikan. Saya pun mau dah ya. Ya, ini jangan lupa dipakai dipakai karena ini udah tahu khasiatnya kan. Dan bapak pakai siwak, solatnya sama dengan solat 70 kali. Ya, bapak pakai siwak nih solat nanti. Langsung dibagi. Ya, yang besar